Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatan wassalaman ala rasulillah. Baik, video kali ini masih video pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita akan membahas bab ke-7 untuk kelas 7 dengan tema ikhlas, sabar, dan pemaaf. Namun, sebelum kita memulai materi, mari kita awali berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa razuqni fahma. Amin. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagian A ialah mari membaca Al-Quran. Yang pertama ada surat An-Nisa ayat 146. Bismillahirrahmanirrahim. Illalladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. Dan yang kedua ada surat Al-Baqarah ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salati innallaha ma'as-sabirin. Dan yang ketiga ada surat Ali Imran ayat 134. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kazimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang kedua, memahami hukum bacaan nun sukun. Apabila ada nun sukun atau tanwin berhadapan dengan huruf hijaiyah, ada 4 hukum bacaannya, yaitu izhar yang dibaca dengan jelas, ikhfa dibaca dengan samar, idgham dibaca dengan lembut, dan iqlab dibaca dengan beralih. Secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Izhar, yaitu apabila nun sukun atau tanwin berhadapan dengan salah satu dari huruf ha, ghin, ain, kha, ha, hamzah. Maka nun sukun atau tanwin tadi dibaca dengan jelas. Yang kedua, ikhfa, yaitu apabila nun sukun atau tanwin berhadapan dengan salah satu dari huruf ta, sa, jim, dal, za, zai, sin, shin, shad, dal, to, zo, fa, kof, kaf. Maka nun sukun atau tanwin tadi dibaca samar. Yang ketiga, idgham, yaitu apabila nun sukun berhadapan dengan salah satu dari huruf mim, nun, waw, ya, ra, lam. Maka nun sukun atau tanwin tidak dibaca atau dilebur ke huruf-huruf tersebut. Dan yang terakhir, iqlab, yaitu apabila nun sukun atau tanwin berhadapan dengan huruf ba. Maka nun sukun atau tanwin dibaca beralih menjadi m. Nah, ini adalah contoh hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Misalnya, iqlab. Kita membacanya summum bukum. Sedangkan idgham kita baca bisuratim mim mislih. Ikhfa tanfuzu, dan izhar min aqtori, ya. Di sini iqlab di mim dengan bertemu dengan ba, kemudian idgham nun bertemu dengan mim, kemudian di sini ikhfa nun sukun bertemu dengan ta, dan izhar nun sukun bertemu dengan alif. Kita lanjut.
3. Menerapkan hukum bacaan mim sukun. Jika terdapat mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, maka hukum bacaannya dibagi menjadi 3 macam, yaitu ikhfa safawi, idgham mimi, dan izhar safawi. Untuk memahami bacaan lebih rinci, kita pelajari berikut. 1. Ikhfa safawi. Suatu lafaz mengandung bacaan ikhfa safawi apabila terdapat mim sukun bertemu dengan huruf ba. Perhatikan contoh-contoh berikut. Inna rabbahum bihim. Nah, adapun cara membacanya adalah bunyi mim sukun dibaca samar-samar di bibir dan berdengung. 2. Idgham mimi. Suatu lafaz mengandung bacaan idgham mimi atau idgham misli apabila mim sukun bertemu dengan mim. Perhatikan contoh berikut. Alaihim mu'swadatun. Ya, adapun cara membacanya adalah mim sukun yang di atas dimasukkan atau digabungkan dengan mim di depannya dan berdengung. 3. Izhar syafawi. Suatu lafaz mengandung bacaan izhar safawi apabila ada mim sukun bertemu dengan salah satu dari 26 huruf hijaiyah. Alif, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, swat, dob, to, zo, ain, khin, fa, kof, kaf, lam, nun, waw, ha, dan ya. Contohnya, lahum ajrun, alaihim hafizin, innahum yaqidun. Adapun cara membacanya adalah bunyi mim sukun dibaca jelas dengan bibir tertutup. Nah, mengartikan surat An-Nisa ayat 146, surat Al-Baqarah ayat 153, dan surat Ali Imran ayat 134. Nih, diartikan satu persatu. Silahkan dilihat ya. Arti dari surat An-Nisa ayat 186 ialah kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah. Maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman dan kelak Allah memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. Surat An-Nisa ayat 146. Dan di bawah ini ada arti mufradat surat Al-Baqarah ayat 153. Bisa dilihat ya. Nah, sedangkan arti dari surat Al-Baqarah ayat 153 ialah, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Selanjutnya C, ini ada arti mufradat surat Ali Imran ayat 134. Silahkan dilihat ya. Sedangkan arti dari surat Ali Imran ayat 134 yaitu, orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Selanjutnya, mari memahami Al-Quran. 1. Kandungan surat An-Nisa ayat 146 serta hadis yang terkait. Kandungan surat An-Nisa menjelaskan tentang keikhlasan amal seseorang. Ikhlas merupakan syarat mutlak diterimanya amal. Sebagaimana dalam surat atau firman Allah surat Al-Bayyinah ayat 5. Di sini juga ada hadis riwayat Ahmad. Perlu diketahui, niat yang baik akan menghasilkan perbuatan baik. Begitu pula niat yang ikhlas akan mengantarkan ke perbuatan yang ikhlas pula. Dengan ikhlas, hati kita menjadi tentram, tidak ada beban yang memberatkan. Yang kedua, kandungan surat Al-Baqarah ayat 153 serta hadis yang terkait. Kandungan surat Al-Baqarah ayat 153 menjelaskan orang-orang yang sabar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang sabar. Sabar merupakan pengendali hati untuk selalu istiqomah dalam berbuat baik. Sebagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, as-sabru minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad.
Sabar adalah bagian dari iman sebagaimana kepala bagian dari tubuh. Sabar bisa diartikan tabah, tahan, menderita, ulet, tekun, dan tidak mudah putus asa. Sabar juga bisa berarti menahan. Maksudnya adalah menahan diri dari kesusahan yang menimpanya, menahan lisan atau anggota badan dari perkataan dan perbuatan yang tidak baik, serta menahan rasa malas untuk berbuat baik. Sabar juga berarti menahan diri untuk tidak melampiaskan nafsu angkara murka, mengendalikan lidah untuk tidak berkeluh kesah, dan mengontrol anggota tubuh untuk tidak bertindak anarki. Orang yang sabar tidak hanya bersikap lapang dada saat menghadapi kesulitan dan musibah, tetapi juga teguh pendirian atau istiqomah dalam memperjuangkan kebenaran dan selalu dinamis dan optimis dalam meraih masa depan yang lebih baik dan bermakna. Sabar itu ada beberapa macam, antara lain sabar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi kemaksiatan atau meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, menerima dan menghadapi musibah, menuntut ilmu pengetahuan serta sabar dalam bekerja dan berkarya. Kelima bentuk kesabaran tersebut berkaitan erat dengan ketahanan mental, spiritual, sehingga kesabaran itu selalu menuntut ketahanan jiwa dan kekayaan mental spiritual yang tangguh. Selanjutnya, kandungan surat Ali Imran ayat 134. Kandungan surat Ali Imran menjelaskan ciri-ciri orang yang takwa, yaitu selalu memaafkan orang lain. Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk saling memaafkan dan meminta maaf, sebagaimana sabdanya. An Aisyata an Anasin qala Rasulullah SAW, silman qata'aka wa'fu amman zolamaka. Dari Aisyah dari Anas berkata, Rasulullah SAW bersabda, sambunglah tali silaturahmi kepada orang yang telah memutuskanmu dan maafkanlah orang-orang yang menzalimimu. Hadis riwayat Baihaqi. Pemaaf berarti orang yang rela memberi maaf kepada orang lain. Sikap pemaaf berarti sikap suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun ada rasa benci dan keinginan untuk membalasnya. Dalam bahasa Arab, sikap pemaaf disebut al-auf, yang juga memiliki arti bertambah atau berlebih, penghapusan, ampun, atau anugerah. Setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Kesalahan dan kehilafan adalah fitrah yang melekat pada diri manusia. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, setiap manusia pernah melakukan kesalahan dan sebaik-baik pelaku kesalahan itu adalah orang yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti bahwa manusia yang baik bukan orang yang tidak pernah berbuat salah, karena itu mustahil kecuali Rasulullah SAW yang maksum atau senantiasa dalam bimbingan Allah. Akan tetapi manusia yang baik adalah manusia yang menyadari kesalahannya dan segera bertaubat kepadanya. Yang C, perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf. Sebelum menerapkan perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf sebagai penerangan surat An-Nisa, surat Al-Baqarah, dan surat Ali Imran, terlebih dahulu kalian harus membiasakan membaca Al-Quran setiap hari, baik yang berkaitan dengan materi, di atas maupun yang lainnya. Berikut ini contoh perilaku sebagai implementasi surat An-Nisa ayat 146, surat Al-Baqarah ayat 153, dan surat Ali Imran ayat 134. 1. Perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku ikhlas sebagai penghayatan dan pengamalan surat An-Nisa ayat 146 dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan cara A. Gemar melakukan perbuatan terpuji dan tidak dipamerkan kepada orang lain. B. Ikhlas dalam beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. C. Tidak mengharapkan pujian atau sanjungan dari orang lain. D. Selalu berhati-hati dalam bertindak atau berperilaku. E. Tidak pernah membedakan antara amal besar dan amal kecil. F. Tidak menghitung-hitung apalagi mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah diberikan kepada orang lain. 2. Perilaku sabar dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku sabar sebagai penghayatan dan pengamalan surat Al-Baqarah ayat 153 dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan cara sebagai berikut. A. Sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala seperti 1. Ketika mendengar azan segera menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. 2. Ketika bel berbunyi segera masuk kelas untuk mengikuti pelajaran. 3. Saat orang tua memanggil segera menghadap dan menemui agar tidak mengecewakannya.
B. Sabar dalam menjauhi maksiat atau meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, seperti 1. Ketika diajak membolos segera menolak dan menghindari teman-teman yang bersekongkol untuk membolos. 2. Saat diajak tawuran segera menolak dan menjauhi teman-teman yang mengajaknya. 3. Tidak cepat marah dan main hakim sendiri. C. Sabar dalam menerima dan menghadapi musibah, seperti 1. Ketika terkena musibah sakit, tidak mengeluh dan tidak putus asa untuk berusaha mencari obatnya. 2. Ketika terkena musibah, tidak mengeluh dan tidak menyalahkan Allah dan orang lain. 3. Perilaku pemaaf dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku pemaaf sebagai penghayatan dan pengamalan surat Ali Imran ayat 134 dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan A. Memberikan maaf dengan ikhlas kepada orang yang meminta maaf. B. Meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat. C. Tidak memendam rasa benci dan perasaan dendam kepada orang lain. Sampai di sini materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Namun sebelum ditutup kita baca doa setelah belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Amin. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.